Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat, perkenalkan saya Gina Puspita Nurbaini, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 1 Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Tujuan dari pembelajaran berdiferensi yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan peserta didik dalam kesiapan, minat, dan gaya belajar sehingga peserta didik berkembang sesuai potensi bakat dan minatnya. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus pertama, memahami tujuan pembelajaran, kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid-murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Guru harus mengenali minat belajar siswa untuk dapat menyediakan kurikulum yang tepat sesuai dengan minat siswa. Yang ketiga, profil belajar murid. Setiap anak memiliki profil belajar sendiri. Profil belajar murid membantu guru untuk mengenali kebutuhan siswanya secara individu, sehingga guru bisa dengan mudah menerapkan pembelajaran di kelas sesuai dengan karakteristik dan bakat siswanya. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Terdapat strategi pembelajaran berdiferensiasi diantaranya. Yang pertama, diferensiasi konten mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Yang kedua, diferensiasi proses membedakan proses yang harus dijalani setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan yang ketiga, diferensiasi produk mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentunya ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagai seorang pendidik dalam memenuhi pembelajaran berdiferensiasi, guru mengakomodir kebutuhan belajar murid berdasarkan nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan demikian, peran guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Pembelajaran berdiferensiasi
dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.